stigma sosial untuk para ibu-ibu Yanfu ini cukup berat gitu. Yang mereka inginkan adalah permintaan maaf dari Jepang sendiri gitu, yang membuat hidup mereka atau nasib mereka menjadi seperti itu. Dan yang jelas yang dibutuhkan adalah satu pemulihan secara sosial, kemudian pemulihan nama baik gitu ya. Dan sekali lagi, Yanfu bukan pekerja seks komersil, itu yang mereka inginkan. Yanfu ini adalah bagian dari sejarah Indonesia. Saya nggak mau nyebut ini adalah sejarah kelam, ya ini sejarah gitu. Bagaimanapun pahitnya, ini merupakan bagian yang pernah dilalui oleh suatu bangsa, oleh perempuan dalam suatu bangsa di Indonesia. Tolong diakui ini sebagai satu sejarah, tolong diangkat. Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun, kapanpun kamu sedang mendengarkan ini, kamu dalam keadaan baik dan sehat ya. Walaupun kita nih berdua agak kurang sehat sebenarnya ya Mbak Kiki ya. Nah, narasumber hari ini tadi udah aku bocorin, Mbak Anastasia Kiki atau kerap dipanggil Mbak Kiki. Halo Mbak Kiki. Halo Kak Beka, apa kabar? Baik, walaupun agak-agak ini suaranya nggak stabil kayaknya. Iya, aku kenalin dulu ya Mbak Kiki itu siapa. Boleh, silakan. Jadi nama aslinya ya Suki Ratnasari. Nah, beliau punya law firm juga dengan nama yang sama, Suki Ratnasari & Co, dan juga dari Jaringan Perempuan Yogyakarta, yang merupakan juga komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Yogyakarta. Beliau juga pernah di LBH Yogyakarta dan juga pastinya dengan latar hukum yang begitu kuat ya, pastinya juga mengajar di mata kuliah Praktek Hukum Perdata dan mata kuliah Praktek Hukum Pidana di Fakultas Hukum UGM. Masih itu ya Mbak ya? Masih. Siap. Kalau Mbak Kiki sendiri gimana kabarnya? Ya, ini walaupun agak kurang sehat tapi semangat ya, karena hari ini kita bisa podcast bareng. Ya, nah alasan kita ngundang Mbak Kiki ini karena kita akan membahas tentang Yanfu. Sebenarnya kita udah pernah nih Mbak Kiki bahas Yanfu nih sama Mas Yosa, pasti kenal juga ya. Kenal banget. 4 tahun yang lalu tapi. Jadi di season pertama itu Mbak Kiki di episode 23 kita bahas tentang Yanfu, judulnya Yanfu Sejarah yang Dilupakan. Nah, nanti buat Happy Humans yang belum pernah mendengarkan bisa stop dulu nih dengar yang ini, kita dengar yang satu lagi, kita kasih linknya nih di caption. Nah, habis itu baru dengerin yang sekarang sama Mbak Kiki. Kita pengen tahu nih Mbak Kiki update-nya, apalagi ini sudah lama ya kita bahas 4 tahun yang lalu. Tapi kejadiannya kan sudah jauh berpuluh-puluh tahun yang lalu tentang Yanfu ini. Tapi kayaknya lebih anget lagi dibahas lagi. Tadi kita bocoran sebelum ngobrol ini, kok Yanfu ini lagi naik lagi nih isunya di Indonesia terutama ya. Apakah mungkin karena lagi di tengah isu penghilangan beberapa fakta sejarah, dan ini ada sejarah loh yang belum pernah dimasukkan Indonesia, bahkan belum ada itikat dari negara untuk mengakuinya. Gimana nih Mbak? Iya, kayaknya karena itu ya, saya juga mikir-mikir kenapa, dan memang relate isunya ya. Satu soal kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan-perempuan Indonesia ya pada masanya, pada waktu itu di masa pemerintahan penjajahan Jepang gitu. Kalau dari saya sendiri sebetulnya mengenal isu tentang Yanfu ini ketika bergabung di LBH Yogyakarta. Waktu itu LBH Yogyakarta di tahun 90-an ya, 91, 93, 94 gitu ya. Itu mulai mengadvokasi tentang Yanfu dan juga Romusa waktu itu. Dan memang isunya yang berkembang, yang Romusanya itu sempat berhenti. Nah, yang berkembang ini adalah Yanfunya gitu. Nah, saya sendiri bergabung di LBH Yogyakarta waktu itu di tahun 2005 karena mungkin satu-satunya volunteer atau staf perempuan di situ, maka diminta untuk mengawal tentang kasus ini gitu. Dan
seperti tadi yang dibilang Kak BK, isu ini tuh sebetulnya berjalannya lambat sekali gitu. Walaupun memang pada saat era-era sekitar tahun 90-an sampai 2001 itu sempat ada beberapa kabar baik ya yang sebetulnya oleh ibu-ibu Yanfu ini disambut baik dan sempat menimbulkan harapan besar gitu untuk mereka itu bisa mendapatkan apa ya, kalau waktu itu sih harapannya kompensasi ya supaya kemudian itu diberikan oleh negara gitu, bukan hanya sekedar restitusi gitu, tapi harapannya memang sampai sekarang belum terwujud. Salah satu momen besar yang memang dijadikan satu tonggak ya untuk teman-teman Yanfu adalah di tahun 2001. Waktu itu tuh kalau nggak salah di bulan Desember 2020, di 2001 itu ada peradilan internasional di Den Haag. Jadi pada saat itu memang dinyatakan bahwa Kaisar Jepang Hirohito dan para pejabat senior Jepang lainnya itu dinyatakan bersalah atas perbudakan yang terjadi sekitar 200.000 perempuan Asia mulai dari Cina sampai Korea Selatan, termasuk para perempuan usia muda di Indonesia pada saat itu ya, pada saat penjajahan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945 gitu. Nah, sebetulnya kan tidak hanya vonis bersalah itu aja yang diharapkan ya, tapi kemudian apa yang bisa didapatkan hak-hak dari para Yanfu ini gitu, karena mau nggak mau mereka ini korban perang gitu, kita harus jujur mengakui ya ini korban perang gitu. Saya sendiri pada saat itu karena saya bergabung di 2005 dan saya sempat diskusi dengan dosen pembimbing saya pada saat itu, saya juga ngambilnya pas hukum internasional ya. Saya bilang, bisa nggak sih sebenarnya negara kita itu menetapkan gitu bahwa memang Yanfu ini adalah korban kejahatan perang gitu, dan mereka ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya gitu, kompensasi lah gitu ya. Kalau yang itu waktu itu poin tertinggi yang diharapkan dari negara gitu. Pada saat itu dosen saya excited juga, bilang oh iya juga ya ini korban perang gitu. Bahkan waktu itu dia bilang gini, selemah-lemahnya iman ya, aku bantu advokasinya dengan mengajarkan ini di mata kuliah gitu. Luar biasa. Waktu itu saya ini banget, waktu itu saya diminta tolong untuk mencari literaturnya. Kebetulan salah satu senior di LBH Jogja waktu itu bikin buku, Pak Budi Hartono almarhum ya, bikin buku Derita Paksa Perempuan. Waktu itu saya belikan ke beliau, dan beberapa literatur yang bisa saya temukan tentang Yanfu yang ternyata saya baru tahu ini terbatas banget ya gitu, nggak semua orang tahu dan tidak mudah didapat gitu. Waktu itu bahkan iya nggak ada akses, bahkan buku Derita Paksa itu udah habis gitu loh cetakannya. Saya waktu itu sampai, ayo Pak Budi, waktu Pak Budi masih hidup, kita cetak ulang nih gitu, supaya kemudian generasi muda paling enggak itu tahu gitu apa isu-isu terkini gitu. Dan waktu pemerintahan awal SBY sempat dijanjikan ada, ternyata nggak jadi gitu ya. Terus Jokowi waktu itu sama dengan korban 65, waktu itu ada harapan lagi, nggak jadi juga gitu. Jadi dan sampai sekarang ya isu ini kok makin lama makin tenggelam. Nah, awal tahun ini saya nggak tahu kenapa ini mencuat lagi gitu. Semoga ini ada harapan. Saya sendiri terakhir ketemu dengan ibu-ibu Yanfu ini kebetulan pasca meninggalnya Bu Mardiem ya, beliau kan tokoh kunci Yanfu yang memang pada saat itu masih hidup ya, di tahun 2005 waktu itu masih hidup. Masih getol memperjuangkan, tiap kali datang ke LBH nanyain perkembangannya gimana gitu. Itu saya sendiri setelah Bu Mardiem meninggal itu sekitar prosesnya 7 tahun yang lalu, atau ya 5-7 tahun yang lalu, kayaknya 7 tahun yang lalu. Saya waktu itu terakhir di mengajak beberapa senior dari LBH, yuk kita napak tilas, karena di Gunung Kidul itu kabarnya masih ada beberapa yang hidup gitu.
kami memang mengandalkan waktu itu petunjuk dari para legalnya LBH yang tinggal di Gunung Kidul yang masih bisa menunjukkan rumah-rumahnya gitu. Luar biasa ya, maksudnya kondisinya masih belum jauh berkembang gitu. Mereka masih, bahkan ada yang menutupi identitasnya dari keluarganya. Waktu kami datang karena itu stigma ya, iya, stigmanya begitu kuat. Kalau bisa diceritakan Bu, kalau saya boleh cerita, Bu Mardium aja waktu itu ceritanya begini. Kalau orang-orang dapat undangan nikah, dia sendiri nggak dapat gitu misalnya. Terus ketika arisan ibu-ibu dia datang, dikasih snack kan biasanya muter ya giliran gitu, beranting gitu ya, dia sendiri dilewatin gitu. Stigmanya sebegitunya. Dan stigma sosial untuk para ibu-ibu Yanfu ini cukup berat gitu. Maka memang di Gunung Kidul banyak yang memilih tidak menceritakan. Ketika kami datang itu sempat ditemui di luar gitu, lalu ngomongnya bisik-bisik ke kami. Dia bilang bahwa keluarga saya nggak ada yang tahu gitu, dengan bahasa Jawa ya. Keluarga saya nggak ada yang tahu kalau saya Yanfu gitu. Jadi ngomongnya di luar aja. Waktu itu kami sebetulnya pengen mendata gitu, siapa saja yang masih hidup, lalu kemudian kebutuhannya apa. Dan memang efek dari Yanfu ini adalah pada kesehatan reproduksinya mereka, terus psikis ya tentu saja, dan kemudian ya kalau itu tentu saja berpengaruh ke fisik gitu. Yang rata-rata mereka pada saat itu akhirnya bilang bahwa kami terbantu dengan BLT dari pemerintah, bukan dalam kategori mereka sebagai korban perang gitu, tapi bahwa mereka sebagai PKH ya gitu ya, yang memang pada saat itu memang tidak mampu gitu, dan memang layak menerima BLT gitu. Kondisinya rata-rata memang secara ekonomi itu ada di bawah gitu Kak Beka gitu sih. Ya, jadi memang literasinya juga kurang, tapi fakta uniknya memang mungkin Komnas HAM salah satu akses yang bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga terinfokan masih itu Google Book-nya itu masih yang tertinggi di 3 besar mengenai isu Yanfu ini gitu. Dan memang agak unik ya, mudah-mudahan seperti kayak Mbak Kiki tadi disampaikan, ada hal yang bisa terjadi di 2025 ini dari perkembangan yang 2021. Makanya mungkin salah satunya Tanggap Rasa mengangkat Yanfu itu mungkin karena memang lagi hangat lagi di 2021, dan mudah-mudahan di 4 tahun kemudian di 2025 Yanfu ini tidak makin terlupakan, tapi makin diingat dengan literasi baik secara buku maupun podcast seperti ini ya Mbak. Dan kayaknya ada cerita menarik juga mengenai Yanfu yang ada di Yogyakarta. Nah, tadi sedikit bocoran kan tadi Mbak Kiki juga sampaikan. Mungkin juga apalagi sih yang sudah dilakukan advokasi dari Yogyakarta sendiri gitu untuk ibu-ibu yang udah lansia. Bahkan 4 tahun yang lalu aja Mbak Syosa bilang itu udah umur 85 ke atas ya. Kalau sekarang apalagi udah 89 gitu. Iya. Artinya kalau di Jogja memang ada kekhasan gitu ya. Satu, memang ada ibu-ibu Yanfu ini yang direkrut lewat jalur-jalur pemerintah Jepang yang pada umumnya terjadi di Indonesia. Rekrutmennya dilakukan secara struktural memang. Itu kenapa kemudian ini adalah kejahatannya sistematis, karena memang secara struktural dia melibatkan peran-peran dari pemerintah ya gitu untuk mengumumkan, merekrut para waktu itu anak-anak perempuan siapa yang mau disekolahkan, kemudian mereka yang pintar menari, menyanyi gitu mau dipekerjakan sebagai penari dan penyanyi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mereka berharap akan kehidupan yang lebih baik sesungguhnya. Bahkan di antaranya itu adalah anak-anak dari pejabat pemerintahan itu sendiri gitu, karena memang yang dijanjikan itu adalah soal kesejahteraan pendidikan yang lebih layak gitu untuk anak-anak perempuan ini waktu itu gitu. Nah pada saat itu memang ada yang setelah direkrut di Jogja dibawa ke Surabaya, terus seperti Bu Mardium misalnya dia ke Kalimantan Selatan gitu ya itu. Nah kalau di
Gunung Kidul itu sendiri sebetulnya mekanisme rekrutmennya itu cukup beda. Mereka direkrut langsung karena memang di Gunung Kidul itu ada campnya tentara Jepang itu untuk pengintaian kapal-kapal yang memang lewat Laut Selatan kayak gitu, dari arah Australia kayak gitu, dan mereka itu membangun camp di atas gunung. Nah, mereka lalu kemudian memanfaatkan perempuan-perempuan yang memang ada di situ gitu untuk dijadikan Ianfu seperti itu. Bahkan salah satu yang ingatannya masih kuat itu bilang bahwa ada yang prosesnya itu karena sering melihat tentara Jepang gitu, lalu kemudian mereka mengalami proses istilahnya saling suka gitu, lalu kemudian dibawa ke atas gitu. Dia tidak menyangka kemudian akan jadi Ianfu gitu, karena harapannya kan diperistri gitu ya. Itu, nah proses-proses rekrutmen yang semacam itu juga terjadi di Jogja gitu. Dan ketika kami melakukan pendataan sekitar 6-7 tahun yang lalu itu beberapa di antaranya memang prosesnya seperti itu gitu, jadi lokal gitu ya, direkrut secara lokal. Mereka ditahannya di camp di Gunung Kidul itu gitu, dan memang rata-rata usianya waktu itu sekitar 80-90 tahun. Nah, kalau sekarang mungkin saya nggak tahu kondisinya ya, apakah kemudian mereka masih hidup, masih sehat, atau tinggal ahli warisnya saja gitu. Mudah-mudahan masih ya, karena mbah-mbah di Jogja kan umurnya panjang ya. Iya, semoga ya. Dan di Gunung Kidul apalagi usia harapan hidupnya tinggi gitu ya, kalau untuk yang sudah sepuh-sepuh, karena gaya hidup mereka kan sehat gitu ya. Dan lingkungannya juga masih sehat, dan harapannya pun kalau memang di tahun 2025 ini masih ada itikat baik dari pemerintah untuk bisa memberikan hak-hak kepada ibu-ibu Ianfu ataupun ahli warisnya, ya itu masih diharapkan gitu ya. Artinya ini kan advokasi yang harus dilakukan negara gitu ya, wujud kita tuh nggak seberani negara lain by the way gitu ya. Itu kenapa kemudian sebetulnya nyesek gitu, karena memang kalau negara-negara lain kan benar-benar mau mendesak Jepang gitu ya, pemerintah Jepang sendiri untuk melakukan permintaan maaf, lalu kemudian ada kompensasi yang diberikan kepada Ianfu gitu. Nah, sampai boykot juga ya Mbak ya. Betul, ada boykot sampai ke bawah, ke akar-akar itu juga sampai anti Jepang istilahnya gitu. Iya, kayak gitu, dan mereka kan mau boykot bantuan Jepang dan lain sebagainya gitu. Nah, Indonesia kan nggak sekeras itu gitu loh advokasinya. Saya nggak tahu juga kenapa pilihan pemerintah Indonesia seperti itu gitu. Padahal ini kan soal martabat bangsa ya gitu. Gimana kemudian perempuan dalam suatu bangsa pada satu waktu diperlakukan semacam itu gitu. Dan menurut saya ketika ini dilakukan bukan hanya sekedar nilai materialnya, tapi jauh lebih besar dari itu gitu. Bahwa imaterialnya ini membuktikan bahwa stigma yang selama ini ada di masyarakat itu salah gitu. Teman-teman Ianfu ini bukanlah pekerja seksual yang secara harkat dan martabat di lingkungan masyarakat itu hina seperti itu, tapi bahwa mereka ini korban perang yang mereka sendiri tidak dengan kemauan sendiri gitu melakukan hal itu. Mereka secara sistematis direkrut dan dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang gitu. Dan itu memang pelanggaran HAM yang luar biasa. Itu kan yang belum disuarakan, bahkan ke internal negara sendiri itu belum ada pembelaan dari pemerintah, belum ada pengakuan bahkan belum gitu dari pemerintah sendiri tentang pembersihan stigma atas Ianfu ini gitu. Berarti advokasi sudah 7 tahun yang lalu ya Mbak ya. Kalau sekarang yang terbaru apakah ada update-nya gitu? Aduh, kalau sekarang ya karena memang kami sendiri satu memang itu kebijakan lembaga satu ya. Betul. Gitu, dan kemudian yang kedua juga isunya nih berjalannya lambat gitu. Dulu kami sempat punya jaringan nasional juga, salah satunya dengan Komnas HAM gitu. Itu untuk advokasi Ianfu gitu, itu juga
kami juga mengalami banyak hambatan gitu ketika harus melakukan advokasi itu. Jadi memang kalau di baru-baru ini memang belum ada advokasi yang baru gitu. Paling enggak ketika ada jurnalis yang memang mau mengangkat isu ini atau teman-teman peneliti yang memang mau mengangkat isu ini, kami memberitahukan fakta-fakta sejauh yang kami tahu dan advokasi yang sudah kami lakukan gitu aja. Jadi memang memperpanjang itu tadi ya, memperpanjang umur literasinya gitu ya. Syukur-syukur dulu pernah mau dijanjikan masuk dalam buku sejarah tapi juga sampai sekarang Malah sekarang ada yang dihilangkan ya. Nah itu kemungkinan dia. ya, Yang udah jelas dihilangkan gitu. Nah apalagi ini gitu ya. Emang perjuangannya jadi menurut saya makin berat gitu. Iya. Ya, makanya ini literasi ini mudah-mudahan bisa membukakan mata. Karena jujur aku sendiri aja yang milenial ya, Mbak Kiki, itu nggak tahu isu ini kalau nggak masuk Komnas HAM gitu. Apalagi Gen Z yang punya bubble sendiri ya sekarang sosial media itu ya. Kalau dia nggak peduli dengan kemanusiaan, ya mungkin nggak akan pernah bersinggungan dengan isu IANFO ini, dan generasinya juga sudah mulai jauh gitu kan. Apalagi mbah-mbah ini juga udah semakin berusia gitu kan, dan saksi-saksi yang lebih valid lah istilahnya, mereka ini saksi hidupnya juga kita belum tahu keberadaannya apakah masih ada atau enggak. Itu yang justru memang kita harus galakan literasinya. Nah kalau IANFO ini apakah masuk juga Mbak sebagai kejahatan lintas batas atau cross border crimes gitu, karena melibatkan Jepang tadi kan ya? Iya, kalau menurut saya sih kalau dilihat dari definisinya cross border crimes ya itu masuk ya, itu masuk ke kejahatan di lintas negara gitu, karena memang dari korbannya ada di Indonesia, pelakunya ada di sana gitu, Jepang gitu. Lalu kemudian ini juga tidak hanya terjadi di satu negara ya, gitu. Perekrutan IANFO ini kan kalau kita lihat di literasinya memang ada di Korea gitu ya, ada di beberapa negara, Filipina, Malaysia gitu, di Singapura yang kayak gitu juga. Sebenarnya kalau masuk definisinya sih iya ya, kalau lihat itunya, literasinya gitu. Berarti bisa nggak sih kita mengadvokasinya nih kalau dari negara, nggak ada harapan nih. Jadi lebih ke minta bentuk restitusinya lintas negara ini yang kita coba arahkan gitu, misalkan Mbak. Bisa, tapi kan gimana ya Mbak? Sekali lagi kalau misalnya kita mau advokasinya itu lintas negara, artinya yang harus dikuatkan adalah political will-nya nih, gitu loh. Ya, balik lagi ya, jadi harus ada tetap ada pengakuan negaranya sendiri. Nah, satu, gimana kita mau advokasi lintas negara kalau di negara kita sendiri aja political will-nya belum ada gitu kan. Yang harus dikuatkan kan justru dari internal kita sendiri ya, seberapa kemudian kuat kita itu masih mau gitu ya untuk mengadvokasi hak-hak dari ibu-ibu ibu-ibu IANFO ini gitu, dan juga keluarganya tentu saja. Nah kalau saya melihat gitu ya proses-proses advokasinya, kalau ini akan akan disatukan dengan berbagai macam negara korban juga yang nanti akan melakukan upaya lagi. Di tahun 2001 itu aja ya, upayanya tuh luar biasa loh gitu. Saya dengar ceritanya gitu ya dari Pak Budi Hartono yang waktu itu mendampingi Bu Mardiem gitu. Itu bukan proses yang simple, melelahkan gitu, karena memang harus menghadirkan mereka langsung. Yang kalau sekarang usianya sudah kita nggak tahu seberapa gitu, dan ini juga sulit ya untuk membawa mereka ke satu lingkup peradilan internasional misalnya gitu, mendata lagi apa kerugiannya mereka dan lain sebagainya yang mereka alami gitu. Plus ini udah pernah dilakukan gitu, bisa nggak sih gitu, ini tinggal dieksekusi aja gitu sebenarnya gitu ya. Tapi aku kepikiran karena kita kan mungkin zaman udah berubah ya Mbak Kiki. Apakah bisa gitu peradilan internasional sekarang menghadirkan saksi lewat Zoom gitu? Nah, apakah kemudian mekanisme hukum acaranya memungkinkan gitu ya? Kalau
dimungkinkan bisa aja gitu ya, bisa aja. Cuman kan memang PR-nya adalah mencari mereka yang masih hidup. Ketika mereka masih hidup, apakah mereka masih ingat peristiwanya? Itu satu. Yang kedua, kalaupun sudah tidak ingat, misalnya bisa diganti dengan ahli warisnya gitu, keluarga yang mendampingi. Nah, apakah mereka juga cukup terbuka dengan keluarga seperti yang tadi saya ceritakan? Misalnya ada beberapa yang memang tertutup terhadap keluarganya gitu. Nah, ini akan mempersulit pembuktian tentu saja kan gitu ya. Gitu kalau kesaksiannya hanya dari mereka. Tapi kalau kita lihat dari bukti-bukti sejarah, saya pikir tuh cukup banyak ya jejak-jejak yang kemudian bisa dijadikan bukti, dokumen-dokumen yang bisa dijadikan bukti gitu. Oke. Mbak Kiki, dari mereka sendiri mungkin yang Mbak Kiki pernah dengar langsung gitu, apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dari negara gitu untuk dapat penggantian seperti apa, pengakuan saja kah, atau pengembalian mereka di sosial gitu, seperti apa, dan tantangannya mungkin ya Mbak Kiki ya, tadi sebenarnya udah disebutkan secara tersirat tapi mungkin lebih diboldkan lagi gitu. Oke. Apa yang mereka inginkan? Satu yang mereka inginkan adalah permintaan maaf dari Jepang sendiri gitu, yang membuat hidup mereka atau nasib mereka menjadi seperti itu, membawa beban stigma seumur hidup. Mereka melakoni sendiri bagaimana kemudian secara sosial itu mereka di-ekskludkan begitu. Lalu kemudian sanksi sosial itu berat ya ke mereka, itu sampai setua itu pun tuh mereka masih mengalami gitu. Dan yang jelas yang dibutuhkan adalah satu pemulihan secara sosial, kemudian pemulihan nama baik gitu ya. Dan sekali lagi, Yanfu bukan pekerja seks komersil, itu yang mereka inginkan, karena itu yang membuat mereka merasa kotor, terhina, yang kayak gitu itu. Lalu kemudian dari sisi kompensasi itu satu nggak muluk-muluk gitu, jadi akses kesehatan aja gitu, terhadap kesehatan fisik terutama kesehatan reproduksi yang mereka itu merasa bahwa emang rusak ya organ reproduksinya begitu, dan itu menimbulkan rasa sakit ngilu gitu, yang mereka bilang itu masih terasa sampai bahkan usia mereka tua gitu. Kayak nggak sembuh gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga psikosomatis gitu. Tentu saja harus diimbangi juga dengan kesehatan psikisnya gitu ya. Rasa sakit yang mereka alami ini gitu, dari mulai rasa bersalah, rasa malu yang berkepanjangan gitu ya. Lalu kemudian dari sisi fisik ya, mereka secara real organ reproduksinya mengalami kerusakan gitu. Itu yang mereka minta kompensasinya adalah akses kesehatan, kemudian bantuan biaya hidup, itu aja. Yang sebenarnya mereka nggak nyebut jumlah gitu ya Kak ya, mereka nggak nyebut jumlah, tapi memang secara layak gitu, paling enggak ya di setiap bulan itu ada ya untuk kayak misalnya akses makanan bergizi, dimanapun mereka sudah lansia gitu, yang butuh gizi yang berkualitas gitu ya, gitu sih. Apalagi mereka seperti 65 ya, dikucilkan. Jadi mungkin secara pekerjaan, akses pekerjaan tuh mereka nggak seperti kita ini yang nggak punya labeling di kepalanya gitu. Jadi memang butuh yang tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Kiki. Nah, mungkin itu kita udah mengakhiri podcast kita pada hari ini. Kita terakhir Mbak Kiki, mungkin pesannya untuk Happy Human semuanya tentang isu Yanfu ini dan harapannya bagaimana tentang isu ini. Oke. Untuk Happy Humans, kalau dari saya sih sebenarnya Yanfu ini adalah bagian dari sejarah Indonesia. Saya nggak mau nyebut ini adalah sejarah kelam ya, ini sejarah gitu. Bagaimanapun pahitnya, ini merupakan bagian yang pernah dilalui oleh suatu bangsa, oleh perempuan dalam suatu bangsa di Indonesia dan khususnya di negara kita gitu, yang sejarahnya ini belum terangkat secara publik
secara pemerintah, secara negara belum diakui gitu, secara nasional belum dipatternkan dalam satu bagian dari konteks yang kita pernah mendapat peristiwa ini gitu. Itu kenapa memang dari sisi advokasi banyak kendala gitu untuk bisa memperjuangkan hak-haknya ibu-ibu IANFU dan juga ahli warisnya ini gitu. Itu satu PR yang cukup besar yang harus diselesaikan dulu oleh Indonesia gitu, pemerintah Indonesia. Tolong diakui ini sebagai satu sejarah, tolong diangkat. Kalau memang kemudian pemerintah beritikat baik, mohon stigmanya juga dibersihkan. Itu satu. Yang kedua adalah paling tidak generasi muda. Kalau memang pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya ibu-ibu IANFU dan juga ahli warisnya ini masih cukup panjang gitu. Paling tidak generasi muda kita tuh mengenal pernah ada sejarah ini gitu, dan ini bisa dengan cara satu menuliskan dalam karya ilmiah gitu, atau kemudian teman-teman muda yang tertarik bisa membuat infografisnya gitu, sehingga informasi ini tersampaikan dari generasi ke generasi. Kalaupun secara formal belum bisa dilakukan, paling tidak secara informal kita sebagai satu gerakan massa itu tidak berhenti untuk memperjuangkan hak-haknya dari ibu-ibu IANFU ini dan juga ahli warisnya gitu. Sekali lagi berat ya menanggung stigma yang luar biasa di masyarakat. Paling tidak kita bisa bantu untuk membersihkan atau memulihkan stigma ini di masyarakat, gitu aja. Oke, makasih Mbak Kiki sudah hadir di podcast kita pada waktu ini ya, karena kan yang mendengarkan bisa pagi, siang, sore, malam. Terima kasih Mbak Kiki, semoga sukses dimanapun Mbak Kiki berkarya. Iya, makasih. Aku tutup ya. Selalu. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Okay. Sampai jumpa. Nah, itu dia Happy Humans, obrolan kita dengan Mbak Kiki mengenai isu IANFU. Semoga Happy Human semuanya bisa menularkan atau menceritakan cerita-cerita ini, dan seperti yang tadi Mbak Kiki sudah sampaikan, bisa juga berkarya, bisa juga bikin karya ilmiah tentang isu-isu IANFU ini, agar gak hanya berhenti di generasi Mbak Kiki, aku atau juga kamu gitu. Nanti generasi di bawah-bawah kita juga bisa tahu tentang isu IANFU ini, kalaupun nanti pemerintah masih belum mau mengakui ini ya Mbak Kiki ya. Supaya masih tidak ada hilang dari sejarah tentang IANFU. Betul. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu feedback kamu dari Happy Human semuanya. Kirimkan aja ke email tanggaprasa@komnasham.go.id ya, dan juga bisa monitoring dan evaluasinya juga nanti bisa dikirimkan kalau ada di link yang di bawah. Dan ikuti juga sosial media kami, ada di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Juga ada live chat, kalau kamu bisa mau kontak kami bisa di jam 1 sampai jam 3 sore di tanggaprasa.komnasham.go.id. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye Happy Humans.